Halo semuanya, kembali lagi di vlog Hanif dan kali ini kita mau ngomongin NMAX lagi. Ya, ini NMAX yang sudah di bore up menjadi 205 cc. Dan motor ini dipakai harian buat bolak-baliknya si bapak Anda lagi, Pak Laseno, dan terakhir-terakhir ini dipakai buat tim dari SPD buat warawiri. Motor ini banyak yang nanya, gimana kabarnya dan setelah di bore up apakah awet? Jawabannya awet ya. Sampai sekarang motor ini masih bagus, nggak ada kendala. Bagaimana dengan ADV? ADV alhamdulillah juga masih bagus, dipakai sama Auto Netcare buat sehari-hari, buat datang ke customer segala macam. Mereka pakai Honda ADV yang sudah di bore up jadi 180, yang ini kan 202. Nah, jadi so far dengan pemakaian sehari-hari yang cukup pendek jaraknya, motor ini nggak ada masalah. Dan apa ya, gue ngerasa motor ini standar udah beda sih. Karena sekali digas itu, habis itu pindah ke NMAX biasa, itu larinya langsung beda banget gitu. Ya, terus sekarang kita mau upgrade beberapa komponen dari motor ini biar lebih keren dan lebih enak lagi. Ya, pertama kita lihat di sebelah kiri sini ya. Ini lampunya, ini bisa ganti warna, cuma sama anak-anak SPD diganti lagi jadi warna biru. Settingnya kalau kalian pengen tahu bisa lihat di video yang sebelumnya. Nah, di sini sekarang ada beberapa spare part lagi dari CKS ya. Nah, gara-gara kemarin kita pakai lampu ini, terus dikirimin lagi yang baru, lebih mahal dan lebih keren. Kenapa lebih keren? Karena pertama kita bisa ngatur pakai HP, pakai aplikasi. Dan yang kedua, desainnya juga lebih ganteng. Ini desainnya kayak model Audi ya. Bawahnya kayak titik-titik LED gitu. Kalau yang ini kan dia lurus-lurus ya. Yang ini lebih banyak titik LED-nya. Nah, kita buka aja yuk langsung. Oke. Kita buka lampu belakangnya. Soalnya lampu belakang NMAX itu kalau standar itu jelek banget ya. Nah, daripada kita bikin itemin sendiri, nanti cahayanya kurang terang segala macam nggak safety, mendingan kita langsung ganti aja yang branded seperti ini. Terus nanti kalian kalau di Android atau di iOS tinggal cari namanya Supre Racers aplikasinya. Terus kita lihat di sini ya, tulisannya dia rendah radiasi, hemat energi, dan mercury free. Jadi lebih aman limbahnya kalau misalkan kita udah nggak pakai lagi. Coba sini mana? Nah, ini lampu NMAX-nya tuh bawaan tuh asli kayak gini. Coba lihat bandingin deh ketika udah diganti. Jauh kan bentuknya kan? Nah, sekarang ini bakal lebih keren lagi nih dengan model yang baru. Nah, ini dia model lampunya. Wih, ininya tuh kayak Audi ya, keren banget ya, titik-titik gitu. Terus ini warnanya kelihatannya hitam pas lagi mati seperti ini. Nah, terus ini kita dikasih buletan. Ini bukan baterai, tapi ini magnet. Jadi kalau misalkan kita nggak mau connect aplikasi gitu ya, pengen ubah langsung, dia udah nggak pakai model pakai rem terus sen kiri lagi. Jadi tinggal kita deketin magnetnya begini, nanti di atas ke bawah gitu dia bisa berganti warna. Dan ini bisa bekerja dengan magnet apapun. Jadi kalau misalkan kalian punya magnet kulkas, magnet yang lain itu bisa bekerja. Jadi cara mengaturnya dia lebih gampang. Oke, ini buat lampunya. Nah, gue juga nggak menyarankan buat teman-teman, kenapa nggak yang lampu ini kita itemin aja? Jangan, nanti jadi gelap. Ya, walaupun pasti looks-nya jadi lebih keren karena lampu sennya ini sih yang menurut gue jadi nggak banget ya. Cuma kalau diitemin jadinya nggak safety karena nggak begitu terang. Terus ini nih, ini adalah lampu sein buat ditaruh di depan bawah sini. Nah, ini juga bisa mendongkrak tampilan dan sama-sama dia bebas merkuri, hemat energi, dan rendah radiasi. Karena lampu seinnya sederhana banget kan. Ini kita ganti sama yang model LED yang lebih keren. Terus motor ini juga kan dulu pernah dibongkar ya buat ganti rem depan sama selang rem. Terus kalau jalan gitu ya, agak bunyi gitu loh bodinya. Nanti mau sekalian kita buka, kita bongkar buat ganti lampu sein. Terus nanti bagian-bagian yang nempel antara plastik itu kita kasih kayak apa ya, kayak semacam peredam yang nggak bunyi-bunyi kalau geser. Jadi ini yang bagian R, right atau kanan, nanti naruhnya begini. Wah, jadi ganteng. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah dipasang. Terus yang terakhir, ini shock breaker NMAX itu kan terkenal keras sekali, kurang nyaman. Jadi kita ganti aja. Ini mereknya CRG dan bisa disetting buat race atau buat road sport riders. Jadi dipakainya bikin handling lebih enak, belakangnya lebih nempel lah. Apa ya, NMAX tuh kayak motor yang kita baru beli, tapi kalau mau jadi sempurna, jadi enak, itu mesti banyak yang di-upgrade. Ini dia shocknya, yang atasnya buat nyetel payloadnya, yang bawah buat nyetel rebound. Jadi kita bisa atur
suspensinya mau lembut atau keras. Nah, kalau bawaannya NMAX tuh agak keras, walaupun yang ABS tuh bisa diatur, ya kan, tapi tetap aja nggak bisa sama kayak suspensi kita beli di luar. Ini mereknya CRG Racing, terus contains high pressure gas, open or included this unit may cause explosion. Service by professional, technician only, do not dispose in fire. Karena ini ada gasnya, jadi kalau misalkan kita buang ke api bisa meledak. Dem. Terus kita dikasih ini nih, toolkitnya buat ngatur rebound, sama ngatur preloadnya. Oke, yuk sekarang kita pasang partnya. Ya, ini adalah hari berikutnya di mana kita sudah ganti lampu belakang, lampu depan, dan ganti shock breaker belakang. Dan teman-teman kalau misalkan kalian perhatiin ya, ini gue lupa ngomong, ini knalpot ini kita standarin lagi. Soalnya ini dipakainya kan jarak-jarak deket ya, di dalam komplek gitu. Ya biar nggak berisik aja sih, makanya dibikin standar. Tapi kalau misalkan pengen lebih kebut, ganti knalpot yang, itu knalpot dari situ tuh ada tuh. Oke, lanjut. Yang paling spesial. Nyala nggak? Oh nyala. Jadi nggak perlu kita starter ya, biarin gini aja. Nah, ini dia lampu belakangnya. Lampu belakangnya, keren banget. Desainnya jadi naik kelas ya. Gue suka banget sama desainnya, terutama yang bagian titik-titik ini tuh kayak mobil Audi. Nah, dan kita bisa atur pakai remote control dari aplikasi di handphone. Jadi kalau misalkan kalian pakai Android atau Apple gitu ya, langsung cari di Play Store atau di App Store. Kalau masih pakai Nokia Symbian nggak bisa kayaknya. Nah, ini aplikasinya, ini bisa dipakai buat ngatur lampu belakangnya. Nah, mulai dari brightness-nya, mau seberapa terang, mau bikin redup, mau bikin setengah, atau mau bikin terang, bisa jadi seperti ini. Terus warnanya juga kita bisa atur-atur, jadi ungu, jadi merah, jadi kuning, jadi hijau. Cuma kalau gue prefer dijadiin warna merah. Kenapa? Karena standarnya kan harusnya merah ya. Ini merahnya bisa warna gini, bagus juga ya. Merah ke ungu-unguan. Bentar, gimana caranya bikin jadi merah? Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, commonly use merah tuh di sini. Ada yang hijau, ada yang biru. Biru keren juga ya. Merah. Terus ada mode macam-macam nih. Mode 1, mode 2. Waduh, jadi RGB. Oh, ini motor gaming nih. Oke, mode 5. Oke. Mode 5 kayak gini kita jadi merah. Oke, merah. Oh, oke. Ini oke, kita merahin coba. Wih. Kayak ini ya, kayak komputer ya. Oke. Jadi bisa ada animasinya, tapi warna bisa kita atur. Merah doang nih. Tuh. Pas lagi jalan. Wih. Keren juga. Mode 2, ini warna-warni kayak gini kita jadiin merah bisa? Oh nggak bisa, mode 2 ini khusus RGB kayaknya. Wah, ada 14 mode. Jadiin merah. Oke. 13. Oke. Jadi berjalan kayak gitu ya. Dia modenya kayak napas gitu. Mode 9. Dan speednya bisa diatur nih ya. Jadi lambat. Oke. Jadi kenceng, jadi tergantung kita maunya kayak gimana. Jadi kayak gini aja nih. Nah, oke. Nah, ini aja deh keren. Ya kan? Brightness-nya kalau keterangan kita bisa kecilin. Terus kalau ngerem gimana ngerem? Jadi lebih terang pas ngerem. Jadi dia nggak mengurangi fungsi pengereman ya. Set, ngerem. Kalau pakai lampu sein, tetap oranye dia. Wih, sekuensial. Kalau kita pakai hazard gimana hazard? Wih, keren juga. Cuma emang langsung berasa perbedaannya sih, karena nih bawaannya aslinya kayak gini nih. Nah, ini dia bawaan lampu aslinya. Culunnya pol. Pas kita bikin hitamin gini sih langsung jadi keren banget ya. Nah, terus kita mau coba pakai magnet, karena kan dia bisa kita atur pakai magnet. Langsung diem. Lagi.
jadi hijau. Oke. Oke, tapi tetap aja lebih enak dipakai aplikasi sih. Udah, kita save. Jadi kita pakai mode 9. Warna merah. Nah, sekarang lampu bagian bawahnya. Ini ada lampu seinnya, ya kan? Nah, ini bawaan defaultnya kayaknya warna biru merah ya. Coba kita ganti pakai magnet yang di sini, kita tempelin yang di sebelah kanan. Nanti dia akan gantinya ke kanan kiri otomatis. Jadi bagian LED atasnya bisa berubah. Sedangkan yang bagian bawahnya ini dia emang by defaultnya warna merah. Jadi bentuknya seperti itu. Kita mau coba pakai warna, nah warna ini aja kali ya biar senada sama bodinya. Ini bodinya pernah jatuh by the way, nggak tahu siapa yang jatuhin. Nah sekarang kita nyalain lampu seinnya. Oh sequential juga dia. Tapi sequentialnya tuh dari atas ke bawah. Jadi kurang lebih kayak inilah, kayak marker kalau lagi di jalan. Nah, sekarang kita coba nyalain motornya. Kita lihat pas lagi nyala. Engine check masih nyala by the way. Tadi kita tinggal reset aja, emang penyakitnya seperti itu sih. Jadi untuk yang bagian lampu depan ini, dia cuma bisa diatur pakai magnet aja. Nggak bisa diatur pakai HP. Yang bisa diatur pakai HP cuma bagian belakangnya aja. Tapi udah lebih dari cukup lah. Nah sekarang kita mau ngetes performance dari shock breaker belakangnya. Ya. Dari yang sebelumnya sekarang jadi seperti apa rasanya, dan ini nanti kita atur juga, kebetulan ada mekaniknya. Kalau misalkan kita merasa terlalu keras bisa kita bikin empuk, kalau terlalu empuk bisa kita bikin jadi keras, karena rebound sama preloadnya semuanya bisa kita atur di suspensi yang ini. Yuk. Oke, jadi sekarang kita mau nyobain jalan pakai motor ini dengan kondisi shock breaker standar. Jadi preload sama spring rate-nya belum kita atur sama sekali. Nah, seperti apa rasanya kita coba dulu, habis itu nanti setelah itu nanti gue mungkin punya input apakah terlalu empuk, terlalu keras, baru kita ubah lagi settingannya. Yuk kita jalan dulu. Kita bentuk ke atas. Oke. Coba kita tes lagi. Nah, sekarang nih kita pakai yang versi paling empuknya ya. Kalau tadi yang pertama gua rasain ya, pertama ini suspensinya enak, cuman depannya nggak ngikut. Jadi ketika gua lewatin jalan bergelombang, gua lewatin polisi tidur, kalau agak terlalu kenceng belakangnya udah enak tapi depannya masih jedak begitu loh. Dan ada ya bawaan standar sih ya. Jadi kalau menurut gue, kalau mau motor ini lebih enak lagi, kalau bisa yang diganti jangan cuma shock belakangnya doang. Tapi surprisingly ya, ini belakangnya enak dengan settingan standar. Ini sekarang gue coba mentokin ke atas ya, biar lebih goyang. Gue pengen tahu bisa seberapa empuk motor ini. Kalau buat di prosedur komplek-komplek yang segede gaban ya, ini versi di paling mentokin ke atas, itu jadi empuk banget, jadi nyaman. Apalagi kalau boncengan. Oke, jadi kita tadi udah coba jalan dan coba di tengah-tengah kita setting ya. Tadi yang pertama menurut gua enak, dan menurut gua ya suspensi depannya kayaknya mesti ganti juga karena nggak imbang antar depan sama belakangnya. Belakangnya udah enak, depannya masih agak keras, jadi kayak pas kena kejut tuh kayak dek gitu loh. Nah yang belakangnya udah bisa ngeredam dengan baik. Nah terus gua di tengah-tengah gua coba lagi spring rate-nya gua naikin ke atas ya kan, jadi travel suspensinya lebih tinggi ya. Ternyata dia lebih enak lagi, lebih empuk, lebih lembut pas kita pakai sendirian. Kita kena posisi tidur, kita ngayun gitu ya, dia tuh enak banget, bisa pas. Jadi kalau menurut gue semakin kita ke atas gitu ya, dia preloadnya semakin enak buat di settingan suspensi ini. Tapi kalau untuk berdua mungkin harus dibikin agak keras sedikit. Tapi so far ketika kita ganti suspensi dibandingkan dengan suspensi standarnya, shock breaker belakang ini top ya. Jadi dipakai jadi lebih nyaman, lebih enak. Kalau standarnya itu depan belakang keras banget. Jadi yang ini lebih recommended. Itu aja mungkin video kita kali ini buat teman-teman yang pengen cari ya part-part seperti lampu belakang, lampu sein depan, sama shock belakangnya, atau sama ininya nih bagian plate bawahnya ini semuanya dari CKS. Itu kontaknya langsung gue taruh di deskripsi di bawah ya. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.
Kalau kalian punya saran dan komentar bisa langsung komen di bawah. Bye!